Dana 200T dari Menq beresiko kredit macet. Proyek semenisasi jalan diduga pakai air asin. Pemusatan latihan timnas basket. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, informasi polisi tangkap pelaku curang knalpot akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim. Saya Mercy Oktaveni, inilah Kompas Kaltim, selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kementerian Keuangan baru-baru ini memindahkan dana sisa anggaran lebih negara 200 triliun ke 5 bank plat merah. Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan likuiditas dan memperbesar kredit sektor real, namun juga menuai kekhawatiran dari pengamat ekonomi dan pelaku UMKM terkait potensi kredit macet. Baru-baru ini Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat kebijakan dana 200 triliun kas negara sisa anggaran lebih atau SAL dipindahkan ke 5 bank plat merah milik negara. Kebijakan ini dinilai akan menciptakan likuiditas dan memperbesar kredit sektor real hingga berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonom Universitas Mula Warman justru menilai kebijakan Kemenku seperti simpan uang masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Kelima bank yang ditunjuk yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI. Dinilai mesti hati-hati menyalurkan kredit dari dana 200 triliun. Lantaran khawatir sukses pencairan tetapi justru gagal bayar, hingga muncul banyaknya kredit macet. Ini tentu menjadikan pertimbangan berat untuk para bank itu menjadi lebih, kalau istilah banknya itu prudential banking, Mas. Jadi kehati-hatian untuk menyalurkan kredit yang 200T itu. Karena situasinya tentu tidak mudah buat mereka untuk menggelontorkan itu dalam waktu cepat. Gitu. Saya khawatirnya itu jangan sampai nanti ada istilah sukses pencairan tapi gagal bayar. Nah, ini tentu yang tidak kita harapkan kan. Kredit macet, betul. Kredit macet menjadi makin numpuk gitu. Atau bahkan menjadi BLBI kedua. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi Sementara itu sejumlah pelaku UMKM di Samarinda belum mengetahui dengan adanya dana 200 triliun dari program Kemenku dititipkan ke bank milik negara. Pelaku UMKM lainnya juga mengaku khawatir jika mengajukan kredit bank. Mereka justru takut tak bisa mengembalikan dengan adanya bunga bank, sehingga terjadi kredit macet. Dana 200T yang digelontorkan kemudian untuk kredit untuk mendongkrak ekonomi, juga tahu, Bu? Kalau untuk beritanya saya nggak tahu, tapi kalau memang itu ada mungkin bagus aja sih buat mereka pelaku usaha, tapi kalau di kita kalau untuk pinjam rasanya enggak. Kita pure modal sendiri semuanya. Tahu nggak soal program Kementerian Keuangan yang gelontorkan uang 200T? Kurang tahu sih. Kalau ngajuin nggak pernah, cuma ditawarin pernah. Jadi kayak orang bank gitu nanya, mau buka nggak atau nggak, kayak misalnya mau pinjem nggak. Saya bilang nggak dulu deh, nanti aja. Takut juga kalau misalnya kita pinjem ke bank nanti takut nunggak, nggak bisa bayar, terus kayak dikejar-kejar gitu. Selain banyaknya masyarakat yang belum mengetahui, pengamat ekonom juga meminta Kemenku agar membuat termin waktu untuk mengevaluasi kebijakan pemindahan dana 200 triliun. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Polresta Pontianak menangkap 2 pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku melakukan aksinya sebanyak 14 kali dengan mencuri knalpot pada kendaraan Grand Max dan menjual katalisnya yang senilai 18 juta rupiah dengan kisaran harga 2,5 juta sampai 3,5 juta di sosial media.
Wakil Kasat Reskrim Polresta Pontianak AKP Agus Haryono menyebut pelaku sudah melancarkan aksinya di 14 titik di Pontianak dan terbongkar saat salah satu korban melaporkan peristiwa tersebut. Diketahui pelaku mengincar bagian yang termasuk mahal di knalpot Grand Max karena mengandung logam mulia senilai 18 juta rupiah. Kemudian pelaku menjual katalis Grand Max tersebut ke media sosial seharga 2,5 juta hingga 3 juta dan mengirim ke pembelinya di Pulau Jawa. Ya, untuk nyabu. Ya, nyabu. Di fotonya juga ditemukan. Jadi kasus surat ini 14 TKP. Jadi dari 14 TKP, alhamdulillah terungkap 1. Tersangka mengambil sebuah spare part mobil Grand Max dengan nomor polisi KB 1538XX yang diparkirkan di halaman Papak Laundry, yaitu pada bagian exhaust mover. Jadi exhaust mover ini merupakan bagian yang termasuk mahal di knalpot Grand Max. Jadi karena mengandung logam mulia yaitu berupa rhodium, kemudian platinum dan palladium. Jadi pelaku ini bekerja hanya dalam waktu 10 menit. Bayangkan 10 menit langsung dapat uang 3.500.000 karena dijualnya seharga 3.500.000. Bahkan di platform-platform media sosial seperti Shopee dan yang lain-lainnya itu harganya bisa 6 jutaan tuh. Sementara itu, menurut pengakuan pelaku berinisial AS, sudah melakukan aksinya sejak awal 2025, setiap bulan saat ada permintaan khusus dari pembeli di Pulau Jawa. Awalnya? Dari teman di sini juga? Atau teman online? Teman online. Nyuri gak dia? Bisa dari kenapa dulu bisa ada bagian bisa dijual itu ya. Berapa bang? Satunya 3 juta. Di satu unit gitu? Ya, atau per kilo atau per gram atau per satu barang gitu? Satu barang? Harganya 3 juta. 3 juta. Dari abang? Ya, dari Pemetik? Iya, dari pemetik 3 juta jual ke orang itu kan? Di jauh? Di Jawa orang. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Yang keras lagi nulis pak. Dari peristiwa tersebut, polisi menghimbau warga yang memiliki kendaraan Grand Max dapat lebih berhati-hati untuk menjaga barang pribadinya. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang pengemudi ojek daring di Pontianak, Kalimantan Barat menjadi korban penganiayaan seorang oknum TNI. Pelaku tak terima diklakson saat memundurkan mobil. Pemukulan di Jalan Panglima Aim Pontianak Timur berawal saat mobil pelaku akan mundur. Korban yang berada di belakangnya memberikan isyarat dengan membunyikan klakson. Namun pelaku tak terima dan turun dari kendaraan lalu melakukan penganiayaan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sejumlah pengemudi ojek online berkumpul di depan markas polisi militer Kodam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahadi Usman pada Sabtu malam. Mereka menyampaikan protes atas insiden pemukulan yang dilakukan seorang anggota TNI terhadap driver ojol hingga menderita patah hidung dan lebam di bagian wajah. Selaku ojol minta diproses, ditangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan lebih daripada ini lagi di kode ini. Sementara itu, pelaku pemukulan telah ditahan oleh polisi militer. Di depan awak media, pelaku menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Meski telah meminta maaf dan dilakukan mediasi, proses hukum tetap berlanjut dan korban saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit, saudara. Beberapa menit yang lalu, setengah jam lalu sudah dilaksanakan mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Pak Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi.
Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Proyek semenisasi jalan diduga pakai air asin. Nantikan setelah jeda berikut ini.